Jackson, selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam, Oli. Selamat malam, gimana kabar hari ini? Trading hari ini gimana? Lumayan, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan apa nih? Lumayan profit apa lumayan nyangkut? Ya, lumayan cuannya, profit. Lumayan. Alhamdulillah. Mantap. Pak Oli. Yang lain gimana? Ada yang baru ikut live trading atau masih melihat-lihat? Karena malam hari ini edukasinya tentang fast trade. Cuman berita yang lain gak ada yang profit nih. Yakin. Oli mau nanya, boleh Pak Oli? Boleh, silakan. Sambil nunggu yang lain. Iya, kan kemarin Pak ya, kalau nggak 2 hari yang lalu kan ada yang Meta sama KPIG itu, saya lihat candlenya kan masih hijau untuk swing, terus kemarin masih hijau nggak saya jual, hari ini merah, tato anjlok minusnya banyak Pak Oli. Maksud saya gimana ngakalin supaya nggak sama apa dulu? KPIG sama Meta. Meta hari ini masih hijau kok. Meta oke. KPIG sama BPA sebentar. KPIG sama BABP. Oke, tunggu. KPIG dulu ya. Ya. KPIG Ibu belinya kapan? 2 hari yang lalu kalau nggak salah. 2 hari yang lalu. Di harga berapa? 96. 96. Oke. 96 targetnya? Targetnya. 96 itu sempat naik apa enggak? Atau 96 saya lalu turun? Saya auto sell 2% nggak naik, nggak dapat. 2%. Auto sell 2%. Plus 92. Oh, tanggal kemarin itu 97. Ibu auto sell ini apa? Fast trade apa swing? Swing, Pak. Swing, okay. Saya biasanya pagi-pagi saya auto sell semua gitu. Berarti bukan swing, BSJP. Iya, maksudnya bukan, itu. Kak. Oke. Kalau Ibu memang BSJP, berarti KPIG belinya di harga berapa? 96 dulu. tadi itu. 96, itu harga penutupan. Iya. KPIG tanggal 11, harga penutupan 92. Saya beli kemarin 96, Pak. Kan Iya. sebelum iya, jam setengah 3 dibeli itu, saya ikutan beli gitu. Waktu itu saya ikut yang rekomendasi itu, Pak. Oke. Setengah 3 beli di 96. Penutupan lalu KPIG ke 92. Kalau belinya 96, berarti di hari itu sudah minus. Iya, tapi masih hijau. Masih hijau candlenya, makanya saya buat portofolio kan masih merah berarti minusnya. Iya. Besoknya itu naik ke 97. Kok saya nggak kejual ya, Pak ya? Saya bingung. Oh, bukan. Sorry. Saya 96 auto sell-nya 2% dari 96. Maaf. Iya. Maksudnya gini, Ibu kan BSJP. Kalau BSJP, ya paginya dipantau, Bu. Kalau memang 2% nggak kuat, gitu kan.
ya silakan minimal sama, minimal nggak rugi dijual BSJP. Atau kalau memang nggak kuat 2%, ya juallah sesuai harga beli. Karena kalau Ibu KPIG beli tanggal 11 di 96, saat penutupan itu harganya 92. Ibu pasti sudah panik harusnya. Sudah, 96 cuman ke terus 92 itu minus 4%. ya waktu itu hanya karena saya ngelihat candlenya biru, yaudah nggak apa-apa saya simpan buat swing, siapa tahu besok bisa naik. Oke. Nah, besoknya Naik kan? Pembukaan turun ke 89. Ibu pasti minusnya udah 7%. Iya. Setelah itu naik. Dari 89 lalu naik ke 97. Dari 97 penutupan lalu ke 93. Betul ya? Ini sesuai datanya. Iya. Lalu hari ini Minus. merah. Iya. Dari belinya 96. Hari ini penutupan 88. Berarti 88 minus betul. 8%. Iya. Ya, tadi harusnya jual. Saat candlenya merah, jual. Atau kalau memang BSJP, ya kemarin jual. Nggak harus nunggu hari ini. Kalau BSJP, Seperti yang dibilang jual. Bu Holly, Pak. Kalau masih hijau masih ada harapan naik gitu, Pak. Itu kalau belinya swing, Bu. Jadi jangan Ibu niatnya belinya sore, tapi digunakan untuk swing. Kan nggak sesuai. Misalnya gitu. Jadi kalau memang belinya BSJP pagi, mau profit mau minus, ya harusnya jual. Konsisten di situ. Kalau enggak, ya nanti kayak gini nih. Oh, katanya kalau biru masih naik, ya kan swing. Kalau belinya KPIG di saat candlenya biru tanggal 11, entah itu di harga 85 ya, atau 92, ya hari ini kalaupun minus di saat candlenya merah, pasti minusnya nggak banyak. Tapi kalau belinya pas di atas banget, lalu nunggu merah, ya kalau turun ya lumayan. Ini Ibu pasti minusnya 8%. KPIG. Apalagi Meta. Iya. Meta. Sama itu belinya bareng tuh. Meta, belinya di berapa? Sebentar, Pak. Saya lihat dulu. Meta. Saya belinya di 151. 151, harga tertinggi 155. Belinya buat apa ini? BSJP, fast trade, swing? Awal buat swing sih Pak aslinya. Kan masih hijau pertama. Oke. Buat swing, ya nggak apa-apa. Belinya di 151, berarti setelah naik 10%. Setelah naik 8% ya, baru beli. Sekarang 143. Ya, 143. Berarti minus 5%. Ya, minus 5,2. Tadi tertingginya 152. Kemarin tertingginya 153. Selama masih biru ya nggak apa-apa. Kalau merah, jual. Seperti KPIG, harus jual. Saya khawatirnya ini nanti besoknya lebih dalam gitu, Pak. Mungkin nggak, Pak? Supaya nggak khawatir, ya, supaya nggak khawatir, kalau memang swing ya metodenya swing, BSJP metodenya BSJP. Sesuaikan dengan namanya. Jadi saat Ibu beli Meta, kalau belinya di saat 151, sebentar ya. 139 ke 151. Saat Ibu beli Meta, itu di harga 151, berarti di hari itu sudah naik 8%. Ibu sudah ketinggalan 8%. Oke. Berarti resiko yang ditanggung
Setidaknya 8% kan. Kalau hari itu dibawa turun, balik lagi. Jadi itu dipertimbangkan. Nah, kalau memang swing sampai saat ini candlenya belum merah, ya jangan dijual. Kalau khawatir, ya belilah saham yang candlenya baru biru, persentasenya baru naik. Oke, Ibu ada di berarti grup kalau pemula? Oke, bentar. VIP Ibu apa, ada di Pak? grup pemula? Enggak. Oh, enggak. Ya, berarti Ibu bukan pemula. berarti sudah bisa. Kalau yang di grup MMCS pemula, untuk swing tergantung belinya jam berapa. Kalau mau belinya pagi, ya jam 8 di screening. Cari yang candle bayangannya biru pertama. Atau setelah jam 9.30 bisa di screening. Yang kenaikannya jangan terlalu tinggi, supaya resikonya juga nggak terlalu besar. Dan di semua grup, kemarin sudah saya tanyain. Yang merasa masih pemula, silakan gabung di MMCS pemula. Kalau untuk meta, selama candlenya biru dan tujuannya untuk swing, boleh di hold. Tapi KPIG, kalau memang tujuannya BSJP, pagi-pagi harus selesai, sesuai dengan namanya. Oke, Pak. Makasih, Pak Holi. Yes. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita ke materi. Materi malam hari ini adalah tentang trading cepat, fast trade. Oke. Kalau untuk fast trade, ya, ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Fast trade adalah trading cepat, trading dengan kecepatan tinggi, sesuai dengan namanya fast trade. Perlengkapannya pasti dibutuhkan lebih. Pertama, harus punya akun sekuritas, bebas sekuritas apapun. Yang kedua, harus punya Mandiri Sekuritas yang versi desktop. Yang ketiga, ini opsional, aplikasi Monica dan bot Telegram. Jadi kalau memang mau benar-benar fast trade, silakan lengkapi 4 peralatan ini. Lalu, berikutnya adalah pahami 10 indikator ini. Ekinasi, RSI, stokastik, parabolic SAR, MA, MACD, Bollinger Band, Ichimoku, trendline atau support resisten, bid dan over. Ini wajib dipahami kalau mau fast trade. Jadi yang di layar ini silakan lengkapi kalau mau fast trade. Om Holi. Yes. Belum share screen. Oh, screen-nya belum. Thank you, Bu. Saya sudah terlalu semangat nih. Oke, jadi ini saya ulang. Jadi kalau mau fast trade ya, wajib lengkapin peralatan ini. Namanya fast trade berarti maunya adalah serba cepat. Ya. Seperti kita mau balapan, pasti peralatannya banyak. Balapan motor GP dengan kita naik kendaraan biasa, itu perlengkapannya pasti lebih banyak motor GP. Karena apa? Faktor keselamatan difikirkan. Faktor kecepatan juga difikirkan. Dan lain-lain. Maka dibutuhkan pertama aplikasi RDN Sekuritas. Ini bebas sekuritas apapun. Yang kedua, aplikasi Mandiri Sekuritas yang versi desktop. Versi laptop ya. Yang ketiga sama keempat ini opsional, yaitu aplikasi Monica dan aplikasi bot Telegram. Ini wajib ada kalau mau fast trade. Lalu sebelum fast trade,
ada 10 hal, ada 10 indikator yang harus kita pahami. 1, Heikin Ashi. 2, indikator RSI, indikator stokastik, parabolik SAR, moving average, MACD, Bollinger Band, Ichimoku, trend Oke line, ya. dan over. Ada 10 indikator ini yang harus kita pahami kalau mau fast trade. Oke. Kalau ini sudah paham, maka tinggal buka Mandiri Sekuritas yang versi desktop. Dibukanya seperti ini. Gunakan time frame 1 menit. Gunakan time frame 100 tick dan lihatlah bid dan offer. Tuh. Nah, kapan harus beli, kapan harus jual? Nah, ini karena kita fast trade, karena kita trading cepat, maka buatlah trading plan. Berapa profit yang dibutuhkan, yang diinginkan setiap kali transaksi, dan berapa resiko yang bisa ditanggung. Gitu. Misal, kalau profit 2%, take profit. Profit 5%, take profit. Nanti kalau minus juga dipertimbangkan. Kalau misalnya setelah beli lalu diguyur, berapa persen yang bisa kita tanggung. Lalu cara belinya adalah perhatikan di sini. Candle pertama kali biru di time frame 100 tick dan candle pertama kali biru di time frame 1 menit, itu waktunya beli. Jadi artinya apa? Dua time frame kita lihat secara bersamaan. Jika candlenya sama-sama biru dan parabolik SAR-nya sama-sama mau nabrak ke bawah, silakan buy. Sambil dilihat bid offer-nya. Di harga yang ada, apakah bidnya atau offer-nya masih tebal atau masih banyak. Tuh. Jadi kalau candlenya sama-sama biru beli, kalau candlenya sama-sama merah jual. Menggunakan time frame 1 menit dan 100 tick. Itu cara eksekusinya. Lalu dari mana kita mendapatkan saham-sahamnya? Sahamnya dari mana bisa kita tahu yang cocok buat fast trade? Pertama, dari top gainer. Kalau besok jam 9 kita mau fast trade, dimulai dari jam 9, maka kita bisa screening dari top gainer. Carilah dari top gainer ini, sahamnya yang candle bayangannya itu di atas 10%. Jadi contoh, kalau besok kita ingin trading cepat, jam 9, maka kita cukup screening atau analisa 10 saham ini. Ada TGRU, RIGS, MRAT, SLIS, Kajen, PSKT, ASA, BEFIN, PGLI, BBMD. Dari 10 saham ini, mana candle bayangannya yang di atas 10%? Itu baru besok jam 9 buat trading cepat. Kalau sudah dapat sahamnya, misalkan MRAT, misalkan sama SLIS, sama PSKT, ada 3. Apakah bisa dibeli semua? Silakan kalau bisa memantau 3-tiganya. Kalau hanya bisa memantau 1, ya pilih salah 1. Jadi besok bagaimana? Misal SLIS. Tinggal diketik di chart di sini ya. 1 menit, 100 tick sama bid offer. Tinggal lihat grafiknya. Kalau besok grafiknya biru, beli. Atau candlenya biru, sama-sama biru, beli. Kalau candlenya sama-sama merah,
dijual. Plus dilihat bid offer-nya. Itu kalau jam 9. Screening di jam 9. Kalau untuk transaksi jam 9. Oke. Kalau jam 9 misalkan nih, selis MRAT, lalu PSKT, tidak ada yang naik gimana? Ya udah jangan beli. Baru saat pasar berjalan, kita gunakan skenario kedua. Yaitu screeningnya dari mana? Tetap sama dari top gainer. Carilah saham yang kenaikannya baru 2%, baru 3%, tapi candle daily-nya hijau pertama. Dan volumenya besar. Jadi tinggal perhatikan di sini nih. Setelah pasar buka. Mana kenaikannya yang baru mau naik, lalu cek candle daily-nya. Kalau candle daily-nya hijau pertama, disitulah letak aman untuk fast trade. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Pak Uli, Yes. tanya Pak, kalau misalnya sudah di sesi kedua gitu ya, itu kan Ya. kenaikannya udah tinggi ya. Itu kalau kita mau nyari fast trade gimana caranya Pak? Nyari fast trade. Pertama, bisa gunakan bot Telegram. Bisa terapinya jam 5 sore kata setika. Jadi di bot Telegram, ya, ini ada untuk alarm. Pertama, kalau mau cari saham yang baru mau bergerak, tinggal lihat di sini Pak. Di pivot, carilah yang volumenya besar. Ini kenaikannya biasanya masih kecil, tapi volumenya sudah besar. Saat muncul di alarm di sini, baru cek di time frame pendek tadi, 100 tick sama 1 menit. Kenapa? Same. Nah, kalau candlenya sama-sama biru, silakan beli. Tapi cek dulu candle daily-nya ya. Jadi langkahnya, dari pivot di sini, cek candle daily-nya. Apakah biru pertama atau enggak? Atau tanda-tanda akan membiru. Itu satu. Jadi cek candle daily-nya, baru time frame 100 tick dan 1 menit. Gitu Bos. Itu satu. Yang kedua, bisa dari ini, spekulan arah. Ini pergerakannya juga cepat. Tapi saham yang muncul di sini, itu kenaikannya sudah 10%. Sudah di atas 10%. Kalau dianggap terlalu beresiko, jangan diambil. Ini dari alarm bot Telegram. Bisa juga dari Monica. Kalau dari Monica, tinggal klik di alarmnya. Ini juga ada alarmnya di Monica. Monica yang bilang ada gangguan, silakan buka via web. Kalau dari aplikasi masih trouble, bisa dari website. Jadi kalau dari Monica, silakan lihat di alarm sini Pak. Nah di sini akan ada alarm-alarm yang cocok buat fast trade. Itu satu. Yang kedua, bisa difilter. Difilter di sini cari yang perintahnya apa tadi ya? Nah ini 5 menit, spike, frag 5 menit. Ini bisa untuk mencari saham yang mau dibuat fast trade. Tapi cek dulu ya. Ini spike 5 menit. Baru nanti cek di candle 100 tick sama 1 menit. Oke, ada lagi
Oke Pak, cukup Pak. Thank you. Yang lain silakan. Yang belum paham tentang fast trade. Kalau punya Mandiri Sekuritas dan sudah disetting seperti ini, pasti lebih mudah. Yang belum punya, silakan buka, gratis bukanya. Pak Holi, Ya bos. izin tanya Pak Holi. Yes. Saya di sesi pertama tadi lumayan bagus ininya, apa trading cepatnya. Oke. Nah, di sesi kedua ada dua hal fatal yang terjadi tadi. Di saham SLIS dan di ASHA. Kejadiannya saya terlalu terburu-buru beli di pucuk. Tapi saya lihat indikator 10 indikator tadi saya lihat bagus. Posisi biru. Artinya beli saya sudah di harga tinggi. Harga berapa? 25 untuk SLIS saya beli di 202. Nah, saya masuk di 202. Sesi kedua. Nah, di sesi kedua saya beli begitu dia open jam 1.30 saya masuk truk. Saya lihat indikatornya kan bagus. Saya Enggak masuk. Oke. Saya beli di 202. Saya pikir dia mau naik tuh begitu pembukaan. Nggak taunya dia naik sebentar langsung turun sampai ke 195. Kemudian sampai ke 193, 195. Saya cut loss di 195. Nah, kemudian saya masuk lagi di 197. Truk. Saya pikir dia mau naik nih. Karena indikatornya kan mendukung. Nggak tahu ini turun lagi sampai 192. Saya cut loss lagi. Nah, begitu begitu terakhir kan dia mulai naik kan dari 192 naik 193, 194. Saya nggak masuk tuh. Takut. Sudah tinggi baru saya masuk lagi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengantisipasi supaya kita ini tidak masuk di harga yang dipucuk tadi itu, Pak Holi? Oke. Karena indikator mendukung, tapi begitu berjalan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Begitu dia estimasi kita dia naik, nggak tahu dia turun drastis ke bawah, diguyur ke bawah. Padahal indikator 8 indikator, 9 indikator itu mendukung itu bakal naik gitu loh Pak Holi. Tapi memang belum ada tulisan gas gitu loh, belum. Indikator ke-12 juga belum muncul tadi. Makanya saya coba berani tadi masuk. Saya masuk all in lagi tadi kan. Diguyur dari 202 sampai 195. Nah, pertanyaan saya gimana supaya kita itu bisa pas masuknya walaupun kondisi kita bisa membaca indikatornya sudah oke, semua sudah oke dan kita bisa memastikan bahwa itu bakal naik gitu. Tidak terjadi seperti itu tadi lagi. Oke. Nah, kita lihat nih ya. SLIS di sesi kedua. Di sini kan 13.30. Iya. Oke. Setelah itu naik, lalu candle-nya ada shadow atas sama bawah. Di garis ini. 13.36. Harganya berapa? Harganya tadi di 200-an ya, 202. Iya. Yes. Kalau Pak Kadafi bilang masuk di 202, berarti itu masuknya adalah di saat
di 100 sticknya sudah candle hijau kesekian. 1, Betul. 2, 3, 4, 5, 6. Iya, betul. Yes. Apakah saya pernah bilang masuklah di saat candlenya biru ke-6? Nggak pernah. Satu nggak pernah. Nggak Masuknya di candle keberapa? Iya, candle hijau pertama. Oke, hijau pertama ya. Sudah sadar. Nah, Iya, lalu tapi Yes. hijau Lalu- ke-1 sampai hijau ke-5 itu kan dia terjadi di sesi pertama, Pak Oli. betul di sesi pertama. Sesi kedua dia naik, lalu candlenya mengecil. Oke. Ini ya di 13.36. Ah, Lalu perhatikan atas, stokastik, RSI, MACD. Ada yang bagus? Nggak ada. Ini tarik ke atas nih, Mas. Garis itu nih bukannya kan? biru, itu bukannya biru semua, Pak Oli. Mana? Ini. Ya. Ini kan turun. Oh. Di saat candle Heikin AC-nya sudah ada shadow atas sama bawah, stokastik dead cross, RSI dead cross, MACD mau turun. Dan ini sudah ada di candle ini nih, di yang kursor ini, stokastiknya sudah dikasih peringatan turun. Stokastiknya turun nih. Saya kasih 2 indikator ya. Kalau nggak sempat ngelihat yang di atas, di sini. Kalau nggak sempat ngelihat yang di sini, cukup lihat yang di candle ini. Kalau ada panah di atas candle, berarti indikatornya turun. Tinggal Itu lihat biru indikator tapi apa. dia biru tapi ke arah bawah, tanda panahnya ke bawah ya, Pak Oli ya. Biru ini. Nggak biru di MACD, Yang mana? RSI sama stokastik. Kan di sini, candle ini. Biru itu kan yang saat di sini, Bos. Saat baru naik. Coba tarik ke atas garisnya. Bentar ya. Biru mana ini? Ya. Oke. Biru ini kan saat candlenya biru pertama. Biru berikutnya, panah lagi. Ya kan candle berikutnya. Tapi di saat candle yang di sini, kan sudah turun. Berarti di candle ini kita harus jual. Saya salah membaca candle tadi kalau gitu. Saya pikir dia biru, dia mau biru terus gitu kan. Mau buat pagar lagi di belakangnya. Nggak taunya dia berbalik ya. Iya. Jangan lihat yang sesudahnya. Lihatlah yang di candle terakhir. Oke. Saya pikir setelah dia biru, wah ini kayaknya mau gas nih, pikir saya gitu kan. Yes. Oke. Jadi kalau sudah ada merah kayak gini, ya berarti berikutnya akan turun. Jadi ini yang update di sini. Nah, untuk contoh sekarang nih. Untuk Contoh sekarang ya. Poli, untuk stokastik, Yes. RSI sama MACD itu kan ada tanda panah ya, biru ya. Merah. Yang mana? Yang ini. Ini. Yang jam berapa? Yang tadi yang kita masih bahas ini. Oke. Yes. Yang di atas. Oke, saya kasih garis deh. Stokastik, RSI sama MACD kan? Di sini ya. Ini saya kasih garis ya. Iya. Itu posisi tanda panahnya kalau ke atas dia tanda panas ke atas biru itu berarti mau naik. Yes. Jadi kalau di candle ini maksudnya. Iya. Nah, kalau di saat itu ya waktunya beli. Karena apa? Candle berikutnya akan naik. Ini. Panah ini kan? Iya. Ya. Jadi karena ini adalah time frame-nya tick, ya berarti iya di candle berikutnya dia akan naik. Bukan kalau dia turun warna merah ya, Pak Oli, tanda panahnya ya? Kenapa? Kalau dia turun kan tanda panahnya merah kan? Ya, ini merah yang di sini nih. Yang di atas. Ini.
Yang di atas bagian atas. Ini MACD. Tiga indikator yang di atas. Oke. Ya kalau panahnya merah, berarti kan indikatornya turun. Turun. Yes. Saat muncul panah merah, itu silakan jual. Mau salah satu, dua, apalagi tiga, itu terjunnya berarti kompak. Ya. Kalau saat baru panah biru, itu kan golden cross. Nah, itu berarti mau naik. Sampai nanti ada tanda merah, panah merah berarti jual. Oke. Paham. Kesalahan saya jadi kalau gitu tadi membeli ketika pembukaan birunya sudah ke-6 walaupun itu di pembukaan biru pertama padahal dia sudah melanjutkan candle di sesi pertama ya Pak Holi ya. Yes. Oke, saya paham. Oke, terima kasih Pak Holi. Yes. Ada lagi yang lain? Oleh Yes. yang jadi justru yang membuat kita bimbang atau berat itu ketika candle itu baru hijau atau baru biru beberapa langkah, kemudian merahnya muncul. Kita mau jual, setik 2 tiknya belum turun, baru naik setik, ya ibaratnya kalau secara persentase itu kita belum dapat apa-apa, kemudian udah muncul panahnya lagi, apalagi sampai ke bawah, itu yang kita confuse lah ya, bingung. Ini dilepas apa enggak ya? Dilepas itu yang butuh pertimbangan. Nah itu gimana ya Pak Uli? Oke. Makanya saat mau beli saham, kita nunggu Pak. Jadi jangan, ada yang bilang beli, jangan langsung beli. Kita harus lihat dulu 2 time frame, 100 tick sama 1 menit. Misal yang baru hijau pertama kali 100 ticknya, 1 menitnya belum hijau, boleh beli, jangan banyak-banyak dulu. Beli 30% misal. Nanti 1 menit ya, 1 menit juga menghijau, beli lagi. Dan pastikan kalau mau beli candlenya sama-sama hijau dan hijau pertama ya, dan parabolik chart-nya sama-sama mau nabrak candle, sama-sama mau nabrak, bukan baru ke atas ya, mau nabrak candle. Coba perhatikan saham yang kenaikannya tinggi. Oke, di sini. Apa selis ya hari ini? Selis hari ini. Time frame, ada banyak. Ini pastikan, saat sahamnya naik, parabolik chart-nya pasti pindah ke bawah. Muncul gas. Mana lagi? Muncul gas. Terlalu kecil ya? Coba dicek. Tapi ini 100 untuk tick ya. Pauli. Yes. Tapi untuk menunggu momen parabolik besar menumbur candle biru itu suatu hal yang kedua-duanya baik 100 tick maupun 1 menit parabolik saling menumbur candle biru, momentum itu satu hal yang sangat jarang, Pak. Langka, Pauli. Kita membutuhkan membutuhkan waktu yang agak lama nunggunya kalau untuk momen itu pas gitu kan. Momen pas sampai dia bisa numbuh turun sampai dia menumbur candle biru 1 stick yang dua-duanya mau menemukan momentum itu agak lama kayak waktu yang kita butuhkan untuk nunggu itu, Pak Uli. Yes, pertanyaannya kan butuh kepastian. Oh ya. Ya kan? Kalau butuh kepastian, ya pasti nunggunya agak lama, iya. Nunggu momen kan? Iya, nunggu momentum itu. Jangan suruh indikatornya ikut kemauan kita. Oke. Kita yang harus
ikut indikator. Mm-mm. Jadi saat Jadi indikatornya mm-mm. momennya tepat, ya kita beli. Di saat indikatornya momennya belum sesuai dengan yang kita inginkan, ya jangan beli. Jadi titik kata kuncinya adalah kita menunggu momentum itu kalau kita mau benar-benar memiliki sebuah kepastian bakal naik yang cukup Yes. signifikan ya Pak Oli ya. Ya. Kalau memang butuh kepastian, ya 10 Tunggu momentum indikator itu. ini, Mm-mm. ya 10 indikator ini semuanya harus bilang naik. Mm-mm. Kalau butuh kepastian. Tapi kan jarang, Pak. Ya memang Betul. jarang. Ya, memang kepastian sering kita temukan. Enggak lah. Mungkin ada 3 ya kan. Nah, Ya. dari 10 ini 5 itu kita sudah bisa eksekusi kayak gitu. Kalau butuh kepastian, ya 10 ini harus Naik terjadi semua. di waktu yang bersamaan. Gitu. Nah, nunggu bosen. Ya karena nggak ngapa-ngapain kan, makanya bosen. Contoh ya, misal cuman nungguin satu saham, ya pasti bosen. Kok nggak naik-naik gitu kan? Nggak ada aktivitas lain. Supaya nggak bosen gimana? Ya, sambil cek saham-saham yang lain. Oh gitu, ya. Iya dong. Kalau cuma nunggu jam 9 sampai jam 3, cuman ngeliatin selis aja, pasti bosen, ya kan? Mau beli ragu, nggak beli naik. Pak Yanuar nungguin sampai rabun dia Pak Oli. Ya. Muridnya gak ngomong-ngomong, ngegas. Baru kita mau ngambil minum, Bu Joli bilang gas gitu kan, nggak jadi beli. Nah maka ya kita kalau fast trade harus lebih lincah. Satu di sini ya udah nungguin selis, pajang selis. Yang device yang lain misalnya punya 2 laptop gitu kan, ya laptop satunya ya jangan berhenti ngelihat. Ada saham yang masuk di spekulan arah, dicek. Ada yang masuk di pivot, volumenya tinggi, dicek. Ada lagi yang di frekuensi dari Pak Yanuar tadi malam, silakan dicek. Supaya apa? Supaya nggak bosen. Saya ganti-ganti setiap saat, itu bukan karena nungguin, tapi karena lagi ngecek. Setiap hari. Maka Jadi saya nggak merasa bosan. Nunggu momentum parabolik SAR nomor candle biru pertama. Iya. Itulah yang mengindikasikan memiliki sebuah arah kepastian. Betul. Jangan karena lagi rame-rame ya, beli. Di saat seperti itu sebenarnya sudah telat kita beli. Kalau sudah ada yang bilang beli, itu sebenarnya sudah telat sekian tik deh. Apalagi yang pergerakan cepat. Coba selis tadi. Adakah yang beli di 177? Ayo, selis ada nggak? Tadi pertama kali, ada nggak yang beli di 177? Mungkin belinya 178, 180, atau sudah di 190 kayak gitu. Karena momen awalnya nggak dapat. Atau sudah rame gitu kan, yang lain pada beli, baru ikut-ikutan beli. Sebenarnya awal indikasi pembelian itu di samping yang T100 sama 1 menit itu apalagi ya? Kan biasanya gimana Pak? Biasanya kan hijau kedua itu kita beli, kan gitu ya. Cuma kadang-kadang yang saya amati itu karena begitu beli baru beberapa tik udah turun misalkan, atau ibaratnya Pak Oli bilang jual, misalkan kayak gitu.
Jadi yang kita kadang-kadang juga bingung, akhirnya kita nahan memang. Memang nahan sebenarnya ada tempatnya juga, karena habis itu hanya sekedar dia konsolidasi sebentar kan, kemudian naik. Cuma ya kan namanya orang pegang duit banyak, kadang-kadang juga polanya berbeda kan. Orang udah tahu polanya mereka, ya bukan malah konsolidasi, tapi kan yang sering seperti kejadian sekarang kan langsung diguyur ke bawah. Depan ini dijual semua, baru dinaikin lagi kan, seperti itu Pak Oli. Itu apa lagi ya Pak Oli, selain yang 1 menit sama mati 100 ini? Bisa volume Pak, volume sama frekuensi. Volume sama frekuensi. Jadi kalau volume daily-nya itu sudah ngelebihin hari sebelumnya, itu relatif lebih stabil. Kalaupun turun, dia nggak sampai turun jauh gitu. Itu. Sama frekuensinya. Saya tadi sudah mempraktekkan yang tadi malam di info Pak Yanuar. Itu saya liatin tuh frekuensi. Tadi tuh kalau nggak SLIS, MRAT, PSKT, ASA. Itu. Frekuensi cuman berkutak-kutik di situ. Nah, yang tadi kita cuman itu aja kan, fast rate, SLIS, ASA, MRAT, sama apa, PSKT ya. Karena tadi di frekuensi, cuman itu yang berseliweran, yang ganti-ganti. Jadi frekuensi, nah ternyata kalau sudah muncul di frekuensi itu banyak yang transaksi, tinggal kita cocokkan. Lihat frekuensi di mana Pak Oli? Oke, di sini Pak. Saya screen ya. Yang punya iPod bisa dilihat, besok bisa dipraktekkan, besok bisa dicek. Memang butuh kombinasi. Bentar, masih iklan ya. Nah, di sini Pak. Jadi ngelihat frekuensi itu di iPod, Indo Premier. Tadi saya ngamatin di sini. Di ujung di sini nih, ini berganti tadi. MRAT, SLIS, lalu muncul di sini PSKT, ASA. Nah, ini bisa jadi pertimbangan untuk melihat di time frame 100 detik sama 1 menit. Mana yang baru mau naik, mana yang baru mau turun. Jadi disesuaikan. Memang ya, yang muncul di sini itu belum tentu yang akan naik. Yang akan turun juga muncul di sini. Jadi harus kita cek di time frame 100 detik sama 1 menit. Saat candle-nya biru gitu kan, sama-sama biru, nah itu momentum mau naik. Tapi kalau candle-nya merah, walaupun muncul di frekuensi di sini, ya jangan beli karena mau turun. Jadi frekuensi ini menggambarkan sedang banyak yang ditransaksikan. Ini yang muncul di sini nih. Saya tadi hanya mengamatin yang di sini. Jadi berganti. Jadi bisa beli, bisa jual tuh Pak Oli ya? Bisa ya. Oke. Jadi untuk mencari yang buat fast rate ya, dari sini frekuensi bisa, dari volume bisa, dari top gainer bisa. Ininya di iPod ya Pak Oli ya? Di mouse atau Ya, ini bisa ya? di iPod Pak. Oke. Ya, makasih Pak Oli. Yes. Ini saya dapat dari Pak Yanuar tadi malam. Saya diajarin Pak Yanuar. Tadi langsung saya praktekkan. Memang keputusannya
keputusan akhirnya di sini, Pak. Nah, di sini. 100 tick sama 1 menit plus bid offer. Itu fasted. Belinya jangan beli sekali. Beli itu jangan langsung all in. Beli nanti naik, beli lagi, indikator yang lain mendukung untuk naik, beli lagi, afrek up. Supaya apa? Kita nggak teledor gitu. Nggak mengabaikan. Habis beli lalu aktivitas yang lain. Jangan kalau fasted, tapi tetap pantau. Nanti jualnya saat mau turun baru jual semua. Metode itu bisa diterapkan juga di swing ya Pak Oli ya? Di swing bisa. Iya. Berarti kan hari ini beli, besok indikatornya parabolik pindah ke bawah, beli lagi gitu. Bisa, Iya, Pak. iya. Oke, makasih Pak Oli. Yes. Jadi Oli, antara mana, fast Oli? trade sama swing itu sebenarnya sama. Cuman time frame-nya aja yang berbeda. Oke, silakan Pak. Oli, mana, Oli? Yes. Ini pembacaan bid offer ini kadang-kadang saya masih meleset, Pak Oli. Kadang-kadang dia tebal di kiri dan di kanan, tapi dia kadang-kadang cepat juga naiknya atau cepat juga turunnya, Pak. Gimana cara membaca benar ini bid offernya? Cara bacanya, contoh ini, slice. Iya, Pak. Untuk turun, perhatikan 197, ini kan 12.000 Pak. Oke. Selama ini nggak dicabut, 12.000 ini nggak dicabut, masih aman. Untuk slice, tidak akan turun dari 197. Selama 12.000 ini nggak dicabut. Tapi kan detik dicabutnya kita nggak tahu. Jam dicabutnya, diambilnya jam berapa nggak tahu. Iya, memang nggak tahu. Saya pun juga nggak tahu. Saya hanya memperhatikan. Ini kan 12.000. Kalau berkurang 11.000 atau berkurang 10.000 atau berkurang jadi 3.000, nah itu cepat-cepat jual karena mau turun. Itu kalau mau turun. Kalau mau naik, ya sama. Di saat nanti harganya 202, di 204 ini kan 17.000. Kalau ini tidak berkurang, tetap 17.000, maka susah untuk naiknya. Tapi saat harganya nanti di 204, 17.000, mungkin jadi 15.000, jadi 10.000, jadi 3.000, jadi 1.000, jadi ratusan, maka itu akan naik. Gitu. Jadi ya ini memang cepat sekali perubahannya. Seperti tadi slice dibanting, ya karena beberapa papan langsung dicabut, jadi langsung terjun. Jadi kalau bid offer itu cepat banget perubahannya. Sekarang 12.000, 1 menit lagi bisa jadi habis, bisa jadi masih tetap, bisa jadi nambah. Jadi tetap diperhatikan di sini. Di LAN juga cepat turunnya, Pak, sampai ARB. Apa LAN? Iya. Sampai ARB, Pak. Tuh. LAN daily-nya Udah merah, Pak. kalau merah ya berarti mau turun. Jadi perubahannya ya gitu. Bid offer perubahannya cepat. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, Bos. Pak Oli mau tanya Pak, Yes, silakan. kalau suatu saham sama seperti ini, dia hanya di satu sisi bidnya aja ada, offernya nggak ada, terus ada lagi saham offernya ada, bidnya nggak ada, itu kita boleh masuk atau nggak Pak? Kalau misalnya candle-nya hijau. Emang ada Pak candle-nya nih. Kalau ARB hijau pertama apa enggak? Coba ada saham RIG itu Pak, tapi saya belum masuk. Oke. Daily ya.
RIGS. RIGS ya. RIGS hijau kedua. Hari ini arah RIGS, arah. Overnya nggak ada. Iya, karena auto reject atas. Jadi kenaikan maksimal hari ini. Besok boleh beli. Besok buat fast trade sepertinya bisa. Tinggal lihat candle bayangan. Tapi lotnya jangan banyak-banyak. Kalau RIGS maksimal berapa ini? Di bawah 500. Jadi kalau mau masuk, kalau untuk swing carilah saat biru pertama. Jadi kalau seperti ini arah Pak, auto reject atas. Hari ini kenaikan tertinggi, maka di bidnya habis. Sebaliknya, apa tadi land? Nah land ini bidnya habis, maka ini adalah ARB, penurunan maksimal hari ini. Terendah ya. Yes. Land. Candle daily-nya merah. Land sudah merah beberapa hari kok Pak. Nangis yang punya land. Terus kalau volume bid over itu menentukan akan naik atau turun nggak Pak? Bisa mencerminkan itu nggak Pak? Secara Bisa. totalnya. Bisa. Kalau bidnya lebih besar, kecenderungan naik. Di saat besar itu ya. Kalau overnya cenderung lebih besar, akan turun. Ini, land, overnya 164.000, bidnya nggak ada, berarti cenderung turun. Tadi apa? RIGS. Bidnya, overnya nggak ada, tapi bidnya besar, 173.000. Berarti kecenderungan naik. Kemudian proses pergerakannya itu gimana ya Pak? Artinya pada saat sisi kiri habis itu kan terus naik satu tingkat, berarti harganya naik gitu ya Pak? Kan biasanya atas, kanan, dan kiri kan Pak yang menjadi transaksi bid over itu. Contoh 198. Kalau di RTI itu kan sejajar ya Pak ininya, kanan Di kiri. RTI sejajar. Oke. Kita cek di RTI. Ya kalau di RTI bentuknya seperti apa ini? Slice ya. Oke, kita lihat di RTI. Ini di RTI. Nah, itu kan yang kanan kiri bid, ya, yang kanan over. Over. Nah, begitu 198-nya habis misalnya Pak, berarti dia lari kemana Pak nanti? Volumenya habis? 199. Itu hilang gitu ya Pak, 198-nya? Atau bergeser? Geser. Bukan Pak, harga. Berarti harganya turun ya Pak? Naik dong Pak. Kalau 198-nya habis, maka akan ke 99. Oh, bergeser 98-nya tetap di sini. Cuman harganya ada di over. Terus Gini, 97-nya kalau naik. gini, kalau sekarang Bapak beli di 198, harga saat ini kan 198. Ya. Bapak berarti bisa dapat, bisa langsung dapat, bisa tidak. Kemungkinan tidak langsung dapat. Karena harganya ada di bid. Artinya apa? Bapak belinya haki, hajar kiri. Ini hajar kiri itu dari sini asalnya. Kalau Bapak belinya di 199, maka dipastikan langsung dapat. Nah, kadang kan pada saat transaksi kan ada hajar kanan, ada hajar kiri gitu kan Pak ya. Terus begitu volumenya turun,
terus kadang 199-nya tuh bergerak ke kiri, 200-nya naik, kadang kan gitu Pak. Ya, Kadang juga dia geser kanan, kanannya habis, terus yang kiri ke atas gitu, ke samping. Nah itu saya logika ininya sih Pak, kapan dia naik, kapan dia turun, karena cepat ininya pergerakannya. kapan naik, kapan turun, Bapak perhatikan ini, volume ini Pak. Kalau ini habis, misalkan nih, 198-nya habis, 3.000 ini habis, maka harganya akan ke 199. Bergeser ke kanan ya, 198-nya ya? Betul. Bukan. Oh, Bukan 198-nya bergeser ke kanan. 198-nya tetap di kiri. Tapi harganya di 199. oh, yang ke bloknya pindah ke kanan. Itu Betul. kan ada Ya, yang ke blok pindah ke kanan. Lalu nanti misal nih, di 199, 2144 nih habis, maka 199-nya geser ke kiri, 200-nya naik. Yang di blok yang mana? Itu tergantung nanti. Harganya di mana? Di 199 atau di 200? Yang di blok itu berarti yang diambil oleh ini ya Pak? Bukan. Yang di blok itu adalah harganya. Harga di detik itu. Yang aktif gitu ya? Harga realnya Pak. Di detik itu. Ini kebetulan di kiri ya. Kita cari yang di kanan. Apa ya? Emrat di... Nah. Emrat ini di kanan. Jadi kalau 25.596 ini habis, maka 290-nya pindah ke kiri. 294 naik. Oh, kalau pergerakannya gitu ya Pak. Artinya kalau begitu habis, dia akan bergeser ke lawannya ya Pak, berarti ya? Yes, betul. Kan di asnya habis, dia terus bergeser ke bid. Kemudian harga di bawahnya naik gitu ya Pak? Ya. Nah. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Oli, Yes. sekarang kalau swing yang swing untuk yang LQ atau yang kompas itu agak sudah nggak gampang lagi ya untuk naik-naiknya untuk kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang kalau kompas sama LQ45 itu kan juga berpengaruh terhadap IHSG Pak. Iya. Kalau IHSG-nya turun, ya kompas 100 sama LQ45 rata-rata juga turun. Berarti Pak, kalau untuk milih swing yang paling lebih jadian apa ya pertimbangannya? Yang milih? Carilah saham yang harganya sedang di bawah. Lalu hijau pertama Pak. Caranya dari apa? Dari Monica itu ya Pak? Dari Monica, ya. Kalau yang dari Monica atau bisa di bottom fish ya. Dari yang bottom fish, lalu cek candlenya hijau pertama apa enggak, atau candle bayangannya hijau atau tidak. Contoh kayak gini. Jadi bottom fish, filter. Nah di sini cari bottom fish. Yang di posisi bumi. Ini yang di posisi bumi, ini cek satu-satu, carilah candlenya yang hijau pertama kali.
Atau besok deh, jam 8 dicek mana candle bayangannya yang hijau. Hijau. Ya. Baru jam 9 beli. Ini posisinya sedang di bawah, Pak. Oke. Oh, gitu ya. Itu lebih aman. Karena sudah rata-rata sudah ada di support. Kalau yang potensi apa reserve potensi technical rebound kayak gitu-gitu tuh masih risiko ya. Technical rebound kan kenaikan sesaat, bukan swing. Oh, iya. Swing itu untuk beberapa hari. Technical rebound cuma di hari itu. Oh iya benar. Oke. Saya tadi kan coba beli Java, tapi mengingat indeks kayak gini, akhirnya ya saya jual juga walaupun rugi. Java. Jadi tadi kan sempat memang mau kuat ditarik kayaknya kan. Java kan kemarin belinya. Hari ini kan masih biru, Pak. Ya itu saya juga jadi kan ya makanya saya butuh lebih confident lagi ya. Jadi ini kan biru ya Pak Oli. Cuma kan indikasinya kayak tadi kan kadang-kadang kita kan melihat Doviut nih. Doviutnya ini atau Eropa misalkan ini malah merah semua ini. Ini harus semua. Kemungkinan besok berarti kan merah dulu. Nah, kita nggak tahu kan turunnya seberapa, nggak tahu. Jadi tak jual dulu. Ya mungkin besok lihat-lihat kayak berarti ya masuknya waktu koreksi gitu. Itu gimana Pak? Ya. Bukan swing, tapi Bapak dilihat setiap menit. Jadinya ya bingung. Kalau swing sehari dilihat 1 kali atau 2 kali ya. Jangan setiap menit, Pak. Bingung sendiri nanti. Oke. Yang penting patokannya ya, candle biru pertama beli, berikutnya, contoh hari ini, Java turun 0,6%, tapi candlenya masih biru. Ya sudah biarkan. Nah, Pak Oli, kalau BBTN, Pak Oli, saya Kenapa? pegangnya itu malah agak lama waktu biru sampai merah nggak tak jual tapi segitu karena masih masuk dalam kategori BBTN. Ya. BBTN masih biru. Hari ini minus 1,4. Nggak apa-apa, biarkan karena swing. Iya. Jadi harus kalau swing itu harus bisa menikmatin naik turun, naik turun, naik turun. Ini harus bisa sampai candlenya merah. Kalau candlenya merah sudah fix turun. Kalau fast trade memanfaatkan momentum ini, mau naik beli, mau turun jual. Mau naik lagi beli, di sini jual. Nah, untuk kategorinya Pak Oli, misalkan merah kan seiring waktu berjalan sampai penutupan kan jalan itu bisa merah ketika candle itu mau merah atau hijau ya. Merah, hijau, merah, hijau. Nah, berarti pada jam-jam mau menjelang penutupan yang mau kita ambil untuk keputusan ya Pak Oli. Oh, ternyata ini merah kemungkinannya berarti waktunya jual. Jadi kalau mau swing, pertama ya belinya, kalau mau beli jam 9, berarti analisanya jam 8. Cari candle bayangannya yang hijau pertama. Itu satu. Kalau belinya setelah jam bursa berjalan, berarti setelah 9.30. Screening baru beli. Nah, berikut kalau sudah beli, tinggal dicek sehari 2 kali aja. Sebelum penutupan sesi 1 dan sebelum penutupan sesi 2. Cukup lihat masih biru atau merah. Kalau candlenya masih biru, biarkan. Walaupun di portofolio minus 1%, 2%. Gitu. Tapi kalau candlenya merah, walaupun di portofolio masih profit 5%, profit 10%, tapi candle daily-nya merah, silakan jual.
Nah ya itu lihatnya di menjelang penutupan ya. Yes. Oke. Siap. Makasih Pak Oli. Oke, makasih Pak Oli. Ada lagi yang lain? Pak Oli, misalnya ada kasus Pak, tanya lagi Pak. Yes, silakan. Misalnya candle pertama biru itu dari harga pembelian sudah naik 1,5% misalnya Pak. Nah, kemudian sampai penutupan masih 1,5%. Hari kedua masih biru Pak, terus naik dari pertama beli sudah naik 4%. Berarti kan kita kalau kita swing trade kan kita tetap pertahankan kan Pak ya. Nah, Boleh. di hari ketiga itu turun menjadi 1% gitu Pak. Candlenya Masih merah apa masih biru? ini Pak. Seandainya masih biru Pak. Berarti kita tetap pertahankan di situ ya Pak. Kan ini bisa kemungkinan hari keempatnya naik atau turun kan gitu Pak. Cuman kan akhirnya momen yang di hari keduanya ini kita hilang ya Pak, yang 4% itu ya Pak. Ya. Karena di hari ketiganya turun. Nah, ini saya coba pakai ini Pak, pada saat di hari kedua itu sudah naik 4%, kita buat di setting trailing stop itu Pak. Trailing stop dengan penurunan 2% cut loss gitu. Nah, sehingga bukan ya cut loss, itu Pak. untung-untungan Pak. Take profit. Ya, take profit. Nah, artinya untung-untungan dia bisa dapat 2% atau bisa dapat 6% gitu. Oke. Bukan gitu, Nah, Pak. ini untuk menurut Bapak seperti apa Oke. Pak untuk yang swing Kalau trade Bapak ini? pakai trailing stop itu artinya untuk mengamankan profit. Ya. Yes. Artinya ada target profit yang Bapak tuju. Ya, Sekarang minimal 2% itu Pak. Ya. Oke, minimal 2%. Ya. Ya sudah, kalau Bapak minimal 2%, artinya di saat Bapak sudah beli saham, langsung gunakan trailing stop. Jangan nunggu 4%. Takutnya kan saham naik turunnya kan nggak terduga Pak. Begitu Iya, Bapak turun, kan targetnya kan 2%. oh nanti ke modal awal jadinya. Kalau misalnya dia turun, dia kan pasti di harga penurunan itu kan Pak, baru dia jual ya Pak. Ini maksud saya, Bapak targetnya kan 2%. 2% itu dari Bapak beli atau 2% dari kenaikan di hari itu? Oh, dari beli Pak. Oke, dari beli. Contoh. Baru naik. Oke, contoh. Bapak beli saham harga 100. Ya. Targetnya 2% kan? Iya Pak. Atau lebih? Atau lebih ya. Yes, lebih besar dari 2%. Jadi 100, harga 100 ya beli. Saat Bapak beli, kenapa tidak langsung trailing stop? Caranya, sudah beli 100, sudah dapat sahamnya. Lalu trailing stop. Jika gainnya lebih 2%, lebih besar 2%, maka trailing stop kan aktif. Lebih besar 2%. Lalu penurunannya berapa? Berapa persen dropnya? 1%, misal 1% ya, drop. Oh sorry, keliru Pak. Bapak kan butuhnya 2%. Targetnya kan 2% atau lebih. Iya. Beli di harga 100,
target lebih besar 2%. Saat sudah beli di 100, maka langsung setting trailing stop. Trailing stopnya gimana? Silakan setting gain lebih besar, gain 3%, drop 1%. Oke. Di saat harga sahamnya 100 naik 103, berarti kan sudah profit 3%. Iya. Oke. Kalau sahamnya masih naik 104, 105, 110, 110 gitu misalnya. Berarti profit 10% kan? Iya. Lalu drop 1%. Dari 110 lalu turun 109, 9. maka Baru terjual. jual. Dapat profitnya 9%. Satu. Atau sudah naik 3%, lalu turun ke 102, drop 1%, maka juga terjual. Profitnya berapa? 2%. Oh, iya 2%. Jadi kalau memang untuk mengamankan profit dan menggunakan trailing stop, saat sudah beli, ya sudah langsung setting trailing stopnya. Tidak Jangan harus nunggu, menunggu sampai 3% dulu tercapai, baru kita setting gitu nggak ya Pak? Jangan Pak, percuma. Nah itu yang saya belum tahu tekniknya. Saya kan pakai motion trade Pak. Jadi untuk menentukan gain dari awal pada saat kita sudah dapat saham itu belum ketemu tekniknya sih Pak. Oke, kalau di motion trade saya penggunanya belum tahu Pak ya. Maksud saya nggak tahu detail. Di situ berdasarkan persentase atau berdasarkan angka atau dropnya berdasarkan persentase Pak. Dari harga terakhir. Dari harga terakhir. Oke. Nanti tinggal dicek, disesuaikan Pak ya. Kalau di Mandiri Sekuritas untuk trailing stopnya itu seperti ini. Auto order. Nah, ini untuk di Mandiri Sekuritas, fasilitas trailing stop. Kalau sudah beli, kita bisa langsung setting trailing stop. Dan di sini berdasarkan persentase. Sell if drop-nya berapa? Misalkan kalau targetnya 4% misal. Berarti kita tulis 5%. Oh, sorry. Ketikan dulu gain-nya berapa. Oh, di sini ada pilihan gain-nya ya, target ininya, target profit-nya. Ya. Target profit, misalkan 3%. After gain 3%, artinya saat nanti sahamnya profit 3%, berarti kan dari average. Nah, ini ada dua pilihan. 3% ini dari mana? Dari harga kita beli atau dari harga terakhir. Paling aman ya dari harga kita beli kan, average price. Jadi kalau nanti portofolio kita sudah profit 3%, maka trailing stop ini aktif. Ya. Nah, kalau sudah aktif, kapan trailing stop harus jual? Maka kita taruh di sini. Dropnya berapa? Misalnya 1% misal. Ya. Jadi kalau sudah profit 3%, lalu turun 1%, berarti terjual. Profit 2%.
Tapi kalau sudah nyampe 3%, harganya masih naik terus, lalu turun 1%, nah disitulah tambahan profit kita. Ini kalau setting di Mandiri Sekuritas, Pak. Kalau Iya, iya. motion trade, nanti, After gain-nya nggak ada, Pak. Jadi nggak ada after pilihannya. Oh, after gain-nya nggak ada? Nggak ada. Jadi Yang aktifnya from-nya itu saat kapan, Pak? Kenapa? Jadi aktifnya saat apa? Pilihannya from itu, Pak. Last price atau bid pertama, bid kedua gitu-gitu. Yang from-nya itu. Hanya itu aja sih pilihannya, sehingga from price. Jadi triggernya dari situ. Nah, setelah itu tersentuh, kita tinggal setting drop-nya mau berapa persen itu, Pak. Oh. Kalau ini lebih lengkap sih di Mandiri karena ada target profit yang sudah kita setting, Pak, di situ. Oh, berarti di situ kan juga bisa, Pak. Target angka profitnya kan bisa disetting dulu. Oh, nggak bisa, Pak. Jadi after gain-nya itu hilang, jadi nggak ada itu. Yang ada sell drop sama from. Hanya dua itu aja sih. Nah, from-nya itu bisa base price, bisa last price, bisa bidman 1, bisa bidman 2 gitu-gitu. Iya. Setting from-nya. Ini lebih lengkap sih, Pak, kalau yang di Mandiri ini. Oke. Nanti Mas Wasi, Maam tahu nggak ya? Oke, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang mau sharing? Silakan. Oli, saya mau nanya terkait BBTN, Pak Oli. BBTN. Ya, tadi itu, Pak. Nah, saya itu kan belinya agak lama, Pak Oli. Nah, waktu 1.500-an. Itu berarti saya seharusnya jual di setelah candle merah itu ya, Pak Oli. 1.500, 1.500. Nah, kayaknya di sekitar itu, Pak Oli. Ya. Ya, sebelumnya. Nah, itu berarti kalau waktu biru yang sebelumnya, Pak Oli. Biru yang sebelumnya yang ada tanda radar itu, Pak Oli. Nah, itu kayaknya beli waktu di situ. Nah, itu kan merah. Itu seharusnya saya jual ketika kalau saya melihat dia masih di bottom, berarti ketika biru saya beli lagi gitu, Pak Oli. Iya. Atau gimana ya? Itu yang saya bingung itu ngadep-ngadepin kayak gitu. Kalau di kan berarti rugi. Oke, BBTN ya. Misal beli di sini. Ini kan di saat itu, ini dianggapnya kan di bottom, Pak ya. Iya. Di saat itu, karena candle setelahnya kan kita nggak pernah tahu. Tapi kalau dari keseluruhan, di saat di sini kita anggap bottom. Lalu besoknya merah. Ya apapun yang terjadi, besoknya harus jual. Mau minus, dijual. Oh besoknya biru lagi. Pasti bilang di prank nih. Beli lagi, nggak apa-apa beli lagi. Biru lagi. Lalu candlenya merah, dijual. Wajib. Oh candle merah, jual. Kalau enggak, ya akhirnya terjun. Biru lagi, beli. Gitu. Sama Pak, saya Unilever. Di harga 3.000-an, itu saya beberapa kali kena prank. Unilever. Biru, beberapa hari merah. Dijual. Biru lagi ya beli. Masih biru biarkan. Akhirnya di sini nih, saya dapat momentum banyak. Di sini bolak-balik nih. Biru, merah. Walaupun saat itu dianggap bottom kan. Ternyata masih merah turun. Kadang minus 1%, ada yang profit. Gitu.
Tapi saya ikutin terus karena saya anggap Unilever di saat di sini itu sudah di bawah. Sampai banyak guyonan di sosial media, Unilever banyak dicaci maki pokoknya lah. Tapi saya masuk, biru masuk, merah jual. Akhirnya dapat momentumnya setelah beberapa kali keluar masuk, baru dapat banyak di sini. BBT apalagi? Unilever, MTEK, MTK. MTK ini sama di sini nih. Keluar masuk. Hari ini aja baru dapat banyak. 3 hari lumayan. Hari ini merah. Jual, jual. Nah, BBTN sama. Kalau kita konsisten ya, BBTN. Kalau kita konsisten, pasti minusnya nggak banyak. Bisa minus, tapi nggak banyak gitu. Nggak akan sampai di atas 10%. Atau kalau kemarin, ya kalau kemarin nggak sempat jual, ya kemarin atau hari ini, itu waktunya breakdown. Oke. Soalnya kadang-kadang justru ya benar, kadang-kadang kita kan begitu kita sudah kesabaran kita habis, kita jual, besoknya terbang. saya kena perang MAPI kan. Jadi MAPI. Ya itu waduh, udah dalam begitu udah sudahlah mau ganti gitu. Nggak tanya terbangnya nggak turungan. BBTN juga pernah kayak gitu. Yang sehari terus dia naik 10%. Nah, sambil dicek Pak, lagi distribusi, lagi akumulasi, ya gitu. Itu bisa sambil dicek. Artinya kalau akumulasi udah pasti di hold ya. Kalau distribusi itu kan juga tetap ada naik turunnya. Iya, maksudnya gini, kalau distribusi berarti kan relatif akan lebih turun karena banyak yang jualan. Okay. Kalau akumulasi relatif akan naik kan, tapi bukan kepastian naik juga, bisa jadi turun. Tapi kan kita bisa kombinasi gitu. Oh, candlenya merah, tapi kok distribusi? Kenapa? Kan bisa. Tapi candlenya merah, lalu distribusi, ya udah deh, mendukung itu untuk turun. Lihat distribusinya di mana, Pak? Lihat distribusi bisa di bot bisa. Di Monica juga bisa. Jadi kalau di Monica, saya buka Monica. Kalau di Monica di market review. Nah, di market review sini Pak. Ketika ada kode sama apa? BBTN. Distribusi. Nah, itu Pak. Itu summary-nya sell. Padahal di Heikinasi dia biru, itu sebaiknya kita ambil yang mana ya, Pak? Bukan. Ini kan hari ini, Pak. Oke. Ya kan. Kalau Heikinasi, Bapak belinya kemarin, kan saat candlenya biru. Ya udah biarkan hari ini masih biru di hold. Oh iya. Ya, besok masih biru ya hold. Tapi kalau merah dijual. Itu kan daily, tadi kan daily ya Pak ya, market review. Ya daily. Ya. Oh, oke. Betul. Ya paham. Paham. Jadi diabaikan lah ya, kita pakai yang Heikinasi karena sifatnya kan kita cari penanda kalau benar-benar merah baru dijual. Kalau ini kan fluktuatif ya hariannya. Ya. Kalau ini summary-nya kan sell berdasarkan indikator apa ini? Technical indikator by 3, MA-nya,
MA-nya banyak nyuruh, jual. Ini kan hasil dari beberapa indikator, bukan hekinasi. Ya, ya. Oke, Pak Oli, makasih. Jadi tetap di hekinasi lah ya. Yes. Boleh Makasih, pakai Pak. hekinasi, boleh pakai ini, atau dikombinasi. Hekinasi itu cuman buat yang nggak mau ribet gitu, Pak. Nggak mau ngecek kayak gini, gitu. Nggak mau dikombinasi dengan indikator-indikator yang lain. Itu hanya biru beli, merah jual. Itu aja. Tapi kalau menghadapi kayak gini, kalau untuk hekinasi kan masih kita hold. Iya. BBTN-nya. Kalau belinya kemarin, ingat ya, kalau belinya saat biru pertama, iya. Tapi kalau ngelihat BBTN, lalu lihat review sekarang, baru mau beli, jadi tunda. BBTN, sell, mau beli sekarang, jangan dulu. Berdasar indikator normal ini, sell. Hekinasi juga sudah hijau kedua. Paham, Pak Oli. Oke, ada lagi yang lain? Cukup, Pak Oli. Makasih banyak, Pak Oli. Oke, Bos. Oke, jadi kalau untuk yang fast trade, ya, pastikan melihat di 2 time frame. Plus bid dan offer. Supaya kita bisa melihat, ya, bid offer tujuannya untuk melihat apakah volume bid atau volume offernya itu akan habis atau ditambah. Kalau melihat candle-nya 100 tick sama 1 menit, ini untuk memudahkan kita ambil keputusan akan beli atau akan jual. Time frame 1 menit, time frame 100 tick. Ini 2 time frame yang berbeda. Tapi kalau dikombinasikan jadi satu, di saat yang bersamaan sama-sama naik, maka harganya juga akan naik. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, berarti cukup. Pak Oli, makasih, Pak Oli. Oke, kalau cukup, terima kasih untuk edukasi hari ini. Semoga bermanfaat. Besok saat trading bareng kita praktekkan. Dan semoga kita cuan bareng-bareng lagi. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak Oli. Terima kasih, Pak Oli. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Oli.